Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Hari ini bertemu lagi dalam obrolan budaya dari Nunukan perbatasan Indonesia dengan Tawau Malaysia. Saya Wina Dewiana kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya edisi kali ini. Hari ini menarik sekali pembahasan kita dalam obrolan budaya, di mana saya akan berbincang-bincang bersama narasumber kami hari ini mengenai eksistensi pertahankan jati diri generasi Z terhadap budaya suku Tidung, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Lebih jelasnya, topik yang akan kami hadirkan adalah Sang Guru berbicara eksistensi pertahankan jati diri generasi Z terhadap budaya Tidung. Baik, tanpa buang waktu, saya langsung memperkenalkan dan juga menyapa narasumber kami untuk di obrolan budaya kali ini. Saya menyapa narasumber yang pertama ya, ada Bapak Arbain SPD. Beliau merupakan budayawan suku Tidung yang ada di Nunukan. Silakan Pak Arbain, mungkin bisa digunakan mic-nya. Selamat malam Pak Arbain. Selamat malam Mbak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, dan selanjutnya ada Ibu Siti Sabaria SPD. Beliau juga merupakan budayawan suku Tidung Nunukan. Selamat malam Bu Siti Sabaria. Selamat malam. Saya sapa apa nih, Bu Sabaria saja atau Bu Siti saja nih? Bu Siti aja. Bu Siti boleh. Oke, siap. Kabar baik hari ini Bu Siti? Alhamdulillah baik. Siap. Dan pendengar, narasumber kami yang ketiga ada Bapak Harrison SPD. Beliau adalah pengembang seni dan budaya Nunukan. Selamat malam Pak Harrison. Iya, malam Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya sehat. tegang nih Pak Harrison, pemirsa RRI. Baik, dan untuk kali ini dalam obrolan budaya ya, kami juga didampingi oleh pemangku adat Desa Binusan. Ada Bapak Haji Abdul Kahar. Beliau merupakan pemangku adat Desa Binusan. Saya sapa juga nih. Silakan Pak Haji Abdul Kahar, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Baik, terima kasih juga kami sudah diberikan kesempatan Pak ya untuk berkunjung di Desa Binusan ini Pak. Baik, dan selanjutnya ada Bapak Adam Tulai. Beliau juga merupakan pemangku adat dari Desa Binusan. Assalamualaikum Pak Adam Tulai, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih, kita sudah didampingi ya dalam obrolan budaya RRI Nunukan kali ini. Baik, dan pendengar, terkait topik yang kami sudah sebutkan di awal ya, ini mengenai Sang Guru berbicara eksistensi pertahankan jati diri generasi Z terhadap budaya Tidung. Saya ke Bapak Arbain terlebih dahulu. Pak Arbain, mungkin bisa dijelaskan ya untuk di awal ini seperti apa sektor pendidikan sebagai pondasi dasar menanam nilai cinta budaya. Mengapa hal ini penting dilakukan sejak dini di lingkungan pendidikan? Pak Arbain, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau kita melihat di dunia pendidikan, anak-anak terutama tadi yang dikategorikan sebagai generasi Z, memang kalau kita melihat generasi Z ini adalah kalau kita melihat ke belakang berarti anak-anak yang lahir sekitaran tahun 90-an, 80 sampai 90-an. Jadi kalau kita melihat, kami menengok ke belakang, karena kami ini termasuk generasi Y. Katakanlah kami generasi Y tentunya bisa memantau dan memperhatikan anak-anak kami yang merupakan sebagai generasi generasi Z. Nah, di lingkungan sekolah, kalau kami sebagai pendidik, memang kita memperhatikan anak-anak, melihat keseharian mereka tentang budaya, itu sudah kelihatan sudah meluntur. Karena aspek dari lingkungan mereka yang mempengaruhi hal itu. Kami pikir juga demikian aspek, karena belum ada penelitian yang lebih rinci tentang hal itu. Tetapi kalau kami melihat dari lingkungan, sehingga mereka istilahnya mulai mereka itu meninggalkan budaya dan tradisi sehari-hari yang ada di lingkungan mereka, khususnya masyarakat
suku Tidung, anak-anak pemuda suku Tidung. Kalau yang pendatang sih kita maklum. Cuman kalau masyarakat suku Tidung pada prinsipnya mereka sudah mulai meninggalkan, karena yang pertama banyak hal-hal yang menyebabkan mereka mereka sudah meninggalkan budayanya. Yang pertama misalnya kurangnya literasi tentang itu. Terus generasi tua menutup diri untuk menularkan tentang tradisi-tradisi, atau mereka juga bisa dipengaruhi oleh teknologi sehingga mereka sudah mulai melemahkan pikiran mereka tentang budaya yang ada di sekitar mereka. Mungkin itu. Baik, dan tadi juga sudah dijelaskan untuk generasi Z sendiri dari Pak Arbain adalah usia di kelahiran 80 sampai dengan 90 tahunan. Berarti ada yang masuk juga di sini kira-kira seperti itu ya. Pak Harrison sudah senyum-senyum nih pemirsa RRI. Saya ke Pak Harrison. Pak Harrison tadi sudah Pak Arbain menanggapi begitu banyak hal ya terkait nilai cinta budaya, terutama untuk seperti apa kita melihat atau juga fokus mungkin kepada generasi Z kita. Nah, kalau dari Pak Harrison sendiri seperti apa nih? Mungkin apakah ada program atau kegiatan di sekolah ya yang bertujuan mungkin untuk menanamkan nilai cinta budaya? Oke, mungkin kalau dari saya, karena kami sekarang ini topiknya guru yang berbicara. Siap. Jadi kebetulan saya juga di salah satu satuan pendidikan di SMK. Kalau yang sudah kami lakukan dan kami terapkan, kita ada namanya eskul seni dan budaya. Jadi di eskul itu yang lebih kita pertajam sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik yang mereka pilih. Kemudian itu kita godok. Kalau berangkat dari 3 tahun yang sebelum adanya eskul ini, kami diperkuat karena ada program dari Kemendikbud yang itu rutin bahkan setiap tahun dilakukan adalah FL2SN. Nah di FL2SN itu ada per bidang seni yang memang ditekuni dari vokal, kemudian dari gerakan berarti di tariannya, kemudian dari vokal dari suara. Kemudian kalau di pertunjukan musik juga masuk. Jadi kalau yang sudah di SMK sendiri di tahun 2017 kemarin kami sudah dapat program namanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Dan itu bukan kami yang minta, tetapi program dari Kemendikbud kemudian turun kepada Dinas Pendidikan Provinsi, dan itu penunjukan langsung ke sekolah. Jadi ibaratnya kami sebagai pegiat atau yang cinta dengan budaya kita, karena tadi bilangnya Pak Arbain sudah generasi ini sudah hilang, bahkan jati dirinya sudah tidak ada gitu. Nah, jadi dengan hal yang sepele, dengan hal yang kecil, nah itu coba kita dekatkan mereka, karena kalau bukan mereka yang memulai, ibaratnya kalau bukan kita pancing dengan hal-hal yang ibaratnya dengan berbau seni dan budaya, kayak itu akan terkikis, hilang. Nah, makanya kalau untuk hari ini kalau ditanyakan apa saja program yang sudah saya pikir pemerintah kemudian dari beberapa pegiat-pegiat budaya itu sudah welcome. Tinggal bagaimana kita ya berkolaborasi antara orang tua, ibaratnya dalam hal ini kami ada di samping kami ini adalah pemangku adat, juga tidak berhenti untuk bagaimana menanamkan nilai cinta budaya ini bisa tetap dijalankan. Salah satunya di sektor pendidikan yang paling dasar. Baik. Tadi juga sudah disampaikan Pak Harrison bahwa ini sudah masuk ekskul begitu ya terkait seni dan budaya. Berarti tidak hanya teori saja, betul, langsung prakteknya langsung begitu dipraktekkan. Alhamdulillah kalau kami di SMK tahun ini dipercaya kembali. Itu bukan dari Dinas Pendidikan lagi. Ini dibalik Mbak Wina. Kalau tahun ini sekolah diberi kepercayaan, tetapi anggarannya tetap dari provinsi. Sekolah diberi kepercayaan untuk penunjukan seniman atau asisten seniman yang akan kita tuju. Nah kebetulan kemarin di 2017 SMK dapat ada seni tari. Tahun ini saya juga minta dengan pimpinan selaku kepala sekolah di musik. Jujur kalau kita di kalangan generasi Z yang saat ini itu sudah mulai hilang karena tidak mau mencoba. Jadi yang pintar-pintar ya itu saja. Nah jadi upaya yang sekarang ini dilakukan adalah untuk ke depan
bagaimana menanamkan mereka cinta dulu, pengenalan alat musiknya, kemudian dari mungkin tariannya, apalagi bahasanya. Nah, itu harus kita mulai ibaratnya kita tumbuhkan. Jadi kami ke musik yang lebih baik untuk ke depan. Pak Harrison, ini juga dalam artian bahwa pemerintah khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung ya, support yang diberikan ini sangat luar biasa begitu ya Pak Harrison ya. Baik, saya ke Ibu Sabariah. Nah, tadi disampaikan Pak Harrison nih, kita tarik sedikit ya. Saatnya sang guru berbicara di sini ya. Bu Sabariah, bagaimana nih? Kita ingin tahu juga peran guru dalam mengintegrasikan nilai cinta budaya dalam proses belajar mengajar, Bu. Silakan. Kalau peran guru itu pasti ya, berperan dalam seni dan budaya, interaksinya pasti. Apalagi anak-anak SD itu penting sekali. Kita memberikan suatu materi untuk mereka, terus kita juga akan mengenalkan mereka tentang budaya, seperti itu ya. Baik, kalau untuk tadi disampaikan Pak Edison masuk di eskul itu di sekolah dasar saja atau juga SMP juga masuk tuh untuk seni dan budaya? Masuk, SD itu masuk dan SMP juga masuk. Kalau di SD itu jelas ya, eskulnya juga ada ya tentang seni. Apalagi kalau misalkan seni tari itu ada, seni musik juga ada, sama seperti SMK sama. Gitu. Baik, lebih gampang diajarkan untuk budaya, seni budaya ini yang mana Bu? Untuk yang di tingkat sekolah dasar atau yang di menengah pertama? Di SD sih lebih mudah. Sebenarnya mereka lebih nurut gitu ketika kita melatih mereka latihan. Rasa ingin tahu tuh iya pasti itu. Ya. Baik, saya ke Pak Arbain dulu ya sebelum kita break mungkin, sambil nanti juga untuk Anda dapat menikmati lagu-lagu daerah yang ada di Kabupaten Nunukan. Pendengar, saya ke Pak Arbain, apakah ada kerjasama begitu Pak Arbain antara sekolah dan juga mungkin dengan komunitas lokal ya dalam program Cinta Budaya misalnya? Dan kalau memang ada, contohnya Pak seperti apa Pak? Kebetulan memang kami adalah pendidik juga di sekolah, kebetulan tadi SMP. Nah, di SMP tentunya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang seperti disampaikan oleh Pak Harrison tadi, termasuk juga Ibu Siti, bahwa di SMP 2 juga, di SMP juga semua kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu termasuk seni dan budaya. Dan di sini dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa di Nunukan, saya pikir juga kami alami, program-program kami untuk untuk memperkenalkan anak-anak kami secara keseluruhan, bukan masyarakat, bukan anak-anak generasi Z suku Tidung aja, tetapi semuanya siswa peserta didik kami itu kami perkenalkan dengan budaya. Mereka diminta untuk memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler, contohnya seni budaya, dan mereka melakukan kegiatan itu sampai kami jujur menyampaikan kami sudah sampai ke tingkat nasional untuk mengikuti kegiatan lomba sejenis FL2SN. Pernah sampai ke Banten anak-anak kita, namun ke Banten kita mungkin belum mendapatkan hasil yang memuaskan karena memang pesertanya memang luar biasa banyak karena 38 provinsi waktu itu. Nah, untuk kerjasama dengan yang lainnya, kami di sini memang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata juga karena selalu koordinasi dengan pariwisata. Kami juga didata oleh pariwisata dan kami juga kerjasama dengan grup-grup sanggar lainnya. Mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Arbain. Dan pemirsa RRI, kami informasikan juga untuk Anda siaran kami RRI Net dalam obrolan budaya kali ini ya. Anda bisa akses dan tonton melalui UCTV dan juga melalui RRI Digital. Untuk Anda yang belum mengunduh aplikasi RRI Digital, segera unduh di App Store dan Play Store ya, boleh melalui handphone Anda, dan juga Anda dapat saksikan kami sekali lagi melalui UCTV di RRI Net dalam obrolan budaya. Kita break terlebih dahulu, dan untuk Anda selamat mendengarkan lagu daerah berikut ini.
Nagamu bahasa uku pagun budaya taka. Jika sio umpama duduk kebaya de adat ulun. Ini kamu bahasa hukum pagun aso pagunmu. Oh, geno budaya taka, adat hukum pagun taka. Harus penuh silat taka, sama kebaya de adat dunia. De mana taka intimu, de gino taka hukum pagun. De denai bio de pagun ulun, penuh silamu hukum pagunmu. Ningot taka maya ngengai bebilin inayama. Bio taka badit tetinai, sama taka hai badit kabar. Oh, geno budaya taka, adat hukum pagun taka. Harus penasilat taka, sama kebaya de adat dunia. De mana taka intimu, de gino taka hukum pagun. De denai bio de pagun ulun, penasilamu hukum pagunmu. Ningot taka maya ngengai bebilin inayama. Bio taka badit tetinai, sama taka hai badit kabar. Oh, geno budaya taka, adat hukum pagun taka. Harus penasilat taka, sama kebaya de adat dunia. De mana taka intimu, de gino taka hukum pagun. De denai bio de pagun ulun, penasilamu hukum pagunmu. Ningot taka maya ngengai bebilin inayama. Bio taka badit tetinai, sama taka hai badit kabar. Ningot taka maya ngengai bebilin inayama. Bio taka badit tetinai, sama taka hai badit kabar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih Anda mendengarkan dan menonton siaran kami saat ini dalam obrolan budaya. Baik, dan tadi kita sempat membahas ya terkait generasi Z ya, seperti apa juga pertahankan jati diri generasi Z terhadap budaya. Kali ini kita lanjutkan lagi, saya ke Pak Harrison. Pak Harrison, seperti apa nih untuk kondisi penggunaan bahasa daerah di Nunukan saat ini, Pak? Iya, terkait penggunaan bahasa untuk generasi Z saat ini masih minim ya, Mbak Wina. Kalau saya lihat, yang pertama kultur budaya atau di lingkungan keluarga salah satu sektor utama di dalam pendidikan untuk penggunaan bahasa daerah. Kalau mungkin orang tua kita yang sudah terbiasa dengan mengajak anaknya untuk berbahasa daerah, mungkin saya bilang oke-oke saja. Tetapi kalau seandainya orang tua yang menanamkan pola asuh dan pola ajaran dalam berbahasa masih juga menggunakan bahasa Melayu, saya yakin tidak akan bisa tertanamkan. Jadi kalau kami sebagai pendidik, baik itu Pak Arbain atau Bu Siti Sabaria dari tingkat ini lengkap nih hari ini. Jadi Bu Siti dari tingkat SD, Pak Arbain SMP, saya di SMA dan SMK-nya. Kalau di SMK kadang-kadang saya memasukkan di bahasa dalam ajaran. Jadi contoh kalau misalnya pulang, jadi saya bilang muli taka. Jadi membiasakan begitu ya, membiasakan. Jadi kalau kita ibaratnya tidak menghidupkan dalam bahasa kita sehari-hari, saya yakin itu apa Pak? Kadang-kadang anak-anak juga enggak ini. Tapi kalau kita bahasakan, kita padukan, karena kami ini guru. Makanya guru ini adalah sebagai sektor utama ketika misalnya kalau kita mau menanamkan ke jati diri anak generasi sekarang ini, ya mulai dari kita dulu yang membenahi. Kalau di pendidikan belum tersentuh, ya di sektor keluarga yang kita tekankan. Jadi kalau untuk saat ini kami sudah kami sudah mengumpulkan, penulisnya juga ada di samping saya Pak Arbain. Itu ada kamus bahasa Tidung. Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Alhamdulillah sudah di-launchingkan juga sama Ibu Bupati. Kita yang di sini juga hadir pada saat itu, termasuk beliau ini sebagai pemangku adat juga ada, dan itu sudah terbagi di satuan pendidikan, kemudian di tempat-tempat yang memang mau mengenal budaya Tidung. Tapi itu yang menjadi PR kita, kapan diimplementasikan. Nah untuk saat ini kalau kita ibaratnya menunggu dari pemerintah, saya yakin kalau tidak ada dorongan dan paksaan juga ada RU atau undang-undang yang mengatur peraturan daerah, saya pikir ini juga tidak akan bisa welcome. Makanya hadirnya kita, kenapa harus guru berbicara? Jadi kami menyambut itikat baik yang sudah kami susun, kamu sudah ada, tinggal dieksekusi. Cuma yang menjadi buah pikiran dari teman-teman di Dinas Pendidikan adalah siapa gurunya, siapa yang mau ngajar. Nah tetapi saya pikir itu sebenarnya bukan jadi alasan ya. Tapi kalau seandainya kita bangun komunikasi, kita bangun kolaborasi dengan orang-orang pemuka dan peduli dengan Tidung, saya pikir itu bisa dilaksanakan sepanjang ada payung hukumnya. Kalau kita tidak ibaratnya memberanikan diri untuk menetapkan itu, saya pikir bahasa ini akan hilang. Nah itu. Kemudian di tahun kemarin juga itu sudah ada, atau di tahun ini atau tahun kemarin 2003. Itu bahkan bukan Tidung saja. Dayak juga sudah ada launching. Tapi kayaknya Dayaknya belum di launching kan, sudah ada proses pencetakan. Kebetulan kami menginisiasi, kami susun karena kami ambil dari 3 suku Tidung yang ada Tidung Sembakung, Tidung Tenggara, kemudian Tidung Bulungan, kemudian ada Tidung kemarin lupa saya. Yang tempatan. Kalau tempatan itu yang di sini. Nah, kebetulan yang Nunukan. Jadi ibaratnya kalau Nunukan ini kan yang paling banyak yang orang kenal dengan menggunakan bahasa itu Tidung Tenggara. Tetapi kalau yang aslinya muara dari sumber yang kita lihat ya, kampung terbesar itu kan Sembakung.
Nah, itu dari awal kisah. Nah, hal inilah jangan ibaratnya kita mewarisi kepada generasi Z saat ini hanya cerita di atas cerita, tidak ada apa hitam di atas putih dan tidak diwarisi. Ibaratnya. Jadi harapan kami teorinya gitu endingnya. Ini sebenarnya untuk bahasa Tidung ini sebenarnya sudah bisa diinikan. Cuman butuh memang komitmen dari pemerintah daerah. Kalau dinas pendidikan juga mungkin juga kewalahan ya untuk menyiapkan dari saya pikir bukan kewalahan kalau seandainya kita ibaratnya mau menghidupkan budaya apalagi aslinya juga Tidung dan Dayak ya harus kita bersama-sama bahu membahu. Saya pikir penulisnya Pak Arbain sudah siap. Kemudian yang dari Sembakung Ibu Rohani, kebetulan teman saya juga ya sekarang beliau kepala sekolah di SMA Sembakung. Beliau juga tinggal Pak Harrison bagaimana eksekusi terkait bahasa Tidung. Ibu saya bilang, Ibu jangan tunggu ketika misalnya pemerintah, kita jalankan dulu. Misalnya kalau saya di SMK, saya tuh berangkat dari diri saya dulu sendiri. Jadi bagaimana kita memadukan, kita mengajar dengan bahasa kita sendiri, memasukkan nilai-nilai. Ya kalau memang kita lihat di Nunukan ini kan pelajarnya heterogen, bukan hanya Tidung saja, bukan hanya Dayak saja, tetapi ada Jawa, ada Bugis, ada Butun dan seterusnya, banyak yang harus diinikan. Nah, jadi terkadang mungkin ketika misalnya yaitu tadi program yang saya bilang di SMK. Saya mencoba bagaimana kayak dari penyambutan tamunya, kemudian dari pergelaran seninya, itu harus kita masukkan unsur budaya Tidung. Ya memang kita berpijak ya di bumi Tunontaka di sini. Nah, maka harus itu yang harus kita gaungkan. Tinggal bagaimana kita ya dari bahasa-bahasa tadi itu kita munculkan dari keseharian. Walaupun tanpa diinstruksikan dan itu diwajibkan. Tapi kalau kami berbicara sebagai pendidik malah harus wajib orang tahu dengan logat, dengan karakter dari bahasa. Oh ternyata orang Tidung, kok ini bah. Nah ini kan salah satu budaya atau panggilan sapaan, Jang, Cil. Nah itu sapaan. Jadi ibaratnya terkadang kalau saya memanggil begitu agak lucu dikatakan orang. Tetapi jangan saya bilang Anda mengatakan lucu. Itu adalah budaya kita di sini. Dan itu yang harus kita tanamkan. Itu sapaan malah menghormati begitu ya Pak Harrison ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Harrison, sangat luar biasa sekali. Dan Pak Harrison juga ini pemirsa RRI juga tadi termasuk di generasi Z sebenarnya. Sangat luar biasa sekali ini semangatnya ya untuk melestarikan budaya. Baik, saya ke Pak Arbain. Pak Arbain tadi juga sudah kita dengarkan bahwa Pak Arbain juga yang menjadi penulis Kamus Bahasa Tidung ini. Nah, kalau dari SMP sendiri Pak Arbain, seperti apa? Apakah juga diterapkan di dalam pembelajaran ya untuk mereka berbahasa, mau mengeluarkan bahasa itu bukan sekedar teori saja, seperti apa Pak Arbain? Untuk di tingkat SMP mungkin bisa didekatkan mic-nya Pak. Ya. Untuk di tingkat SMP memang kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Bapak Pak Harrison tadi, kamus kan sudah ada gitu ya kan, kamus sudah ada, memang sudah ada dieksekusi, sudah dicetak, sudah dibagi-bagi, sudah dilonceng gitu ya kan. Cuma mungkin payung hukumnya yang belum turun sehingga pelaksanaannya. Sebenarnya program ini akan dilaksanakan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang istilahnya paling tidak ya contohnya kayak di SD Binustan sini ya, itu sudah diarahkan sana tuh sebenarnya programnya, proyeknya sudah di situ gitu ya kan, mulai ditularkan sudah. Cuman untuk di lingkungan SMP kalau kita melihat ini kayaknya sepertinya masih menunggu instruksi. Kalau memang instruksi itu turun, kemudian paling dikaitkan dengan kurikulum sekolah. Kalau itu sudah payung hukumnya sudah turun dari pemerintah, mungkin itu dari pemerintah daerah atau provinsi, mungkin pasti dari pihak sekolah akan menyelenggarakan, dimasukkan di dalam kurikulum secara nyata. Karena kurikulum kita ini sekarang ini sudah menuju ke kurikulum kurikulum Merdeka. Jadi saya yakin, saya percaya kalau itu sudah dibuat oleh payung hukumnya oleh pemerintah, sehingga pihak sekolah sudah pasti program itu akan terlaksana dengan lancar, dengan baik. Saya yakin karena guru-guru kayak kami nih kan masyarakat Tidung nih, guru-guru Tidung nih pasti bisa jadi
mentor yang pertama yang akan secara bergilir nanti memberi pendidikan kepada anak, bimbingan kepada anak tentang bahasa Tidung ini. Cuman itu aja intinya, kami menunggu payung hukumnya. Cuman di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam pembelajaran, tetaplah kita menggunakan seperti bahasa yang disampaikan tadi, siabut musoy gitu kan, seperti itu bahasa-bahasa itu. Itu bahasa-bahasa pengenalan sebenarnya. Memang kedengaran lucu kalau kami melihat seperti itu, tetapi atau masyarakat yang lucu. Tapi kalau memang kita ingin mengenalkan budaya kita, tidak ada bahasa-bahasa seperti itu yang kita anggap lucu gitu ya kan. Ini adalah pengenalan karakter budaya kita, logatnya, intonasinya harus kita sampaikan, harus kita gaungkan. Itu yang ingin kami cita-citakan. Kami ingin menggaungkan bahasa ini ke masyarakat yang lebih luas karena masyarakat kita adalah masyarakat sistrogen. Di sekolah kami seperti yang disampaikan tadi bermacam-macam suku, bukan hanya Tidung. Mungkin Tidung lebih minim dibandingkan masyarakat yang lebih yang heterogen tadi itu. Jadi kami juga harus mengenalkan selain sebagai masyarakat istilahnya guru yang notabene adalah masyarakat Tidung, kami juga ingin memperkenalkan bahasa kami secara umum. Cuman kami sebenarnya butuh dari pemerintah aja, butuh payung hukumnya. Kalau memang itu diturunkan, kami sudah siap. Baik. Kami siap bergilir di mana-mana nih, sekolah-sekolah yang sudah misalnya kita didata oleh pemerintah. Ini guru-guru nih Tidung nih. Nah ini mengajar di mana nih? Mungkin ada 2 sekolah yang diajar atau 3 sekolah yang diajar. Kita siap membantu pemerintah, program pemerintah itu. Mungkin begitu yang Pak Arbain mungkin ditambah sedikit sambil menunggu instruksi resmi begitu dari pemerintah pusat maupun dari provinsi juga ya. Apakah saat ini ya sedikit nih diterapkan di pelajar atau siswa SMP? Mungkin di pembelajaran dimuat harus bahasa Tidung ya, seperti tadi mau pamitan harus nih bahasa daerahnya apa gitu ya. Kalau salam bagaimana gitu Pak Arbain. Biasa gitu sudah kami juga terapkan di lingkungan kita dengan guru-guru. Karena kan kita memang kami guru yang istilahnya sukunya Tidung gitu ya kan. Teman-teman kita kan lebih banyak yang bukan Tidung gitu ya kan. Kita juga menyampaikan ke teman-teman, kalau nanti ke anak-anak bisa nggak disampaikan ini, ayo anak-anak intimung gitu ya kan, berkumpul gitu ya kan, gitu ya. Kalau anak-anak sudah berkumpul kan intimung gitu. Selalu kita juga menginstruksikan ke teman-teman guru ya. Artinya teman-teman guru juga kita tularkan bahasa itu selain ke anak-anak. Nah seperti itu. Jadi bukan hanya anak-anak yang kami tularkan bahasa-bahasa Tidung itu, tetapi juga guru-guru kami tularkan. Artinya meskipun mereka bersuku lain, mereka pun mencintai sebenarnya. Terutama Pak Harrison. Kebetulan istrinya istilahnya orang apa ya Pak? Bugis. Malah justru dia mencintai bahasa Tidung. Itu kami salut betul. Jadi itu, dan kebetulan beliau istrinya beliau ini di sekolah kami, dan beliaulah penggagas di sana. Kami anggap beliaulah salah satu mentor kami untuk membantu teman-teman yang lainnya. Karena memang proses ini bukan hanya dari satu guru, tetapi kalau bisa guru-guru lain juga harus paham bahasa Tidung ini. Artinya dari guru-guru yang lain yang bukan notabene bahasa orang Tidung bisa menyampaikan ke anak-anak. Jadi dari guru ke anak-anak yang lainnya. Itu harapan kita. Harapan kami juga guru-guru yang ada di sekolah, jika ada guru Tidungnya, belajarlah bahasa-bahasa Tidung sehingga guru-guru yang lain bisa menyalurkannya atau menyampaikannya kepada anak-anak seluruh siswa yang ada di sekolah. Kesempatan begitu ya Pak Arbain. Jangan malu untuk berbahasa daerah ya. Tidak, jangan malu. Baik, sedikit tadi saya, Pak Harrison istrinya orang Bugis. Kalau istrinya sendiri sudah bisa bahasa Tidung kayak ini Pak Harrison? Kebetulan istri saya kan dulu tugas pertamanya di Sembakung memang. Jadi di Desa Lubok. Jadi itu pertama masuk di sini tahun 2010. 2007 katanya. Jadi kalau dengar ibaratnya orang Tidung berkomunikasi dia paham. Tapi kalau untuk mengeluarkan sedikit bisa sudah. Baik, karena saya harus mendesak. Jadi kalau mau nikah dengan orang Tidung wajib, saya bilang tidak ada kata yang tidak tahu. Berarti komunikasi sehari-hari dicampur juga nih Pak Harrison. Iya, bahasa jelas. Saya juga harus bisa berbahasa Bugis. Jadi memadukan, berkolaborasi itu kan lebih baik. Adil begitu ya, menempatkan dirinya ya. Saya ke Ibu Siti. Bu Siti tadi sudah banyak sekali disampaikan Pak Harrison dari SMA seperti apa, SMK ya, kemudian juga Pak Arbain selaku penulis kamus bahasa daerah bahasa Tidung juga di SMP seperti apa. Nah, kalau di SD ini seperti apa nih? Ada kesulitan, kendala begitu untuk mungkin menerapkan pembelajaran seni dan budaya ini Bu Siti? Sebenarnya sih nggak ada kendala, hanya belum ada instruksinya aja. Sebenarnya saya tuh sudah gregetan pengen ngajarin bahasa Tidung. Tapi saat ini mulai diterapkan kah atau masih teori saja? Belum. Teorinya juga belum. Belum semuanya baiklah. Belum. Makanya padahal saya tuh
benar-benar ingin mengajari seperti bahasa Tidung tuh ya. Lagi-lagi menunggu instruksi begitu ya. Baik, kalau melihat saat ini ya tadi juga disampaikan greget ya karena instruksi resmi ini belum ada, menunggu. Kalau sudah dibilang go mulai, wah luar biasa untuk para guru-guru mewakili guru-guru semua yang ada di Kabupaten Nunukan ini sangat luar biasa sekali semangatnya nih. Nah, Bu Siti, seberapa efektif kira-kira begitu pembelajaran bahasa daerah ini meningkatkan apresiasi siswa terhadap kearifan lokal? Nah, kita tarik lagi kearifan lokal, Bu Siti. Kalau masalah kearifan lokal ya kita pastinya bisa mendukung juga untuk anak-anak ya. Karena bahasa daerah ini kan sangat penting ya untuk tingkat sekolah. Ya. Nah, terus kita ajarkan untuk belajar mencintai bahasa daerah itu penting sekali. Terus juga ini kamusnya itu yang paling penting untuk anak-anak, juga untuk guru-guru. Jadi guru juga di situ harus ada yang bisa gitu kan untuk menggunakan bahasa daerah itu. Baik, Bu Siti, harusnya ini ya seberapa sering mungkin begitu ya dalam komunikasi sehari-hari barangkali seperti itu ya, apalagi sampai dengan saat ini kita lihat anak-anak kita ini walaupun orang tua begitu dari suku Tidung misalnya ya, tapi komunikasi di rumah sehari-hari ini jarang sekali menggunakan bahasa daerah. Nah, ini harusnya seperti apa nih ikut membantu begitu ya selain mengharapkan mungkin nanti dari sekolah? Seharusnya memang begitu ya, seharusnya dari awalnya dari rumah juga ya, kalau kita dalam keluarga harus menggunakan bahasa daerah itu ya, saya orang tuanya sendiri lah ya. Nah terus dalam kesehariannya sedikit atau gimana gitu kita harus menggunakan bahasa Tidung gitu ke anak-anak yang ringan-ringan aja, yang simpel-simpel aja bahasanya, misalnya oh nalap mugino atau apa kita suruh gitu kan ke anak-anak supaya mereka paham bahasa Tidungnya. Baik, upaya dan usaha sudah ada, kamu sudah ada begitu ya. Penulisnya yang langsung berbicara hari ini pemirsa RRI.net. Saya ke Pak Harrison. Pak Harrison, tentu ya untuk berbahasa daerah ini diterapkan dalam komunikasi sehari-hari sangat penting begitu ya. Nah, artinya untuk mempersiapkan generasi Z menghadapi tantangan kepemimpinan di masa depan. Seperti apa mungkin upaya dan juga tindakan yang dilakukan Pak Harrison? Iya, kalau upaya tindakan yang akan kita lakukan, ya kita berharap sih tidak muluk-muluk dan tidak dengan harapan yang terlalu besar, tetapi kita hanya membangun semangat spirit dari kami para insan guru yang ada di Kabupaten Nunukan, bagaimana menanamkan dan memasukkan unsur budaya ini tetap terangkat dan terekspos. Dengan dukungan dari orang tua kami, para pemangku adat juga ikut berperan. Kemudian teman-teman dari pegiat-pegiat seni dan budaya yang ada di Nunukan, saya yakin dengan visi misi harapan pasti kita kepingin jangan sampai hanya tinggal nama dan hanya tinggal tertuliskan, tetapi tidak eksistensi dan eksekusi implementasi dalam kehidupan itu tidak ada. Jadi kami berharap siapapun lagi yang akan ibaratnya mengambil tonggak estafet kalau bukan generasi Z atau generasi yang berikutnya dengan istilah yang orang-orang milenial lah. Jadi itu yang menjadi impian, karena kita menginginkan bagaimana mereka lebih mau dan lebih bisa menghargai. Ya salah satunya senang dulu lah dengan budaya kita sendiri. Saya terkesan kalau misalnya orang luar saja ketika melihat dengan berbagai acara ya, contohnya Bejo Sapar. Ya Bejo Sapar ini banyak orang yang belum paham dan belum mengerti. Nah itu kan salah satu adalah kebiasaan kultur budaya yang harus tetap kita pertahankan, walaupun dengan bertentangan dengan nilai agama. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman, disinilah peran kita sebagai pendidik ya, memberikan pemahaman kepada generasi untuk mereka tetap tidak menghilangkan kultur budaya itu tadi. Jadi memang satu butuh regulasi, butuh komitmen, butuh wadah untuk bagaimana generasi ini secara proaktif. Kami yang di sektor pendidikan tinggal memoles, ibaratnya menuntun lah. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka ya Pak Arbain,
malah mengarah bagaimana kita sebagai pendidik itu harus mencari sesuai dengan minat bakat peserta didik kita. Jadi sekarang ini bukan lagi ibaratnya kita yang harus memberikan, tetapi yang sudah ada itu digali. Ya mungkin termasuk teman-teman program hari ini kan ibaratnya bagaimana kita menggali apa sih sebenarnya yang dikerjakan sudah kaum tempatan. Nah, jadi makanya muncullah dengan ide, dengan gagasan kita yang ada di sini ya harus memang belajar dan sedikit demi sedikit kita akan paham. Tapi kalau kita tidak memulai untuk menggali sebuah budaya di tempat kita yang kita tempati, saya yakin itu tidak akan bisa kita pahami. Nah, salah satunya Mbak Wina, saya sudah bangga sekali sebagai orang Tidung sudah menggunakan kalung selendang Dadaigara ya ini, itu sudah ini sendiri ada maknanya juga begitu ada ya, Pak maknanya ya? Itu sebuah bentuk kehormatan kami sebagai warga Tidung bahwa di mana bumi dipijak ya di situ harus kita junjung. Begitu Pak ya Pak Haji Kaharuking. Jadi sekali lagi harapan kami mari mungkin semoga ini juga dapat didengar oleh pemerintah daerah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kami akan menunggu regulasi yang akan sudah ditetapkan. Jadi kalau diibaratkan mana sumber daya manusianya, kami akan mempersiapkan sudah dari sekarang. Apalagi ini kami berusaha juga menuliskan beberapa sumber bahan ajar yang akan diajarkan nanti. Ini sudah tahap dalam penyusunan. Mungkin nanti saya minta bantu juga Pak Arbain bagaimana di tingkat bahan ajar di SD, SMP sampai di level SMA dan SMK. Karena tentu itu akan berbeda, Mbak Wina. Mungkin itu. Baik, pemirsa RRI, kita sudah dengarkan bersama, bukan saja tadi sudah disiapkan bagaimana untuk bagaimana nanti untuk pembelajaran budaya begitu ya, sudah siap-siap, tinggal menunggu instruksi pusat atau juga pemerintah provinsi, tapi upaya yang dilakukan juga gencar dilakukan dengan tadi sudah ada buku pembelajaran budaya daerah begitu ya, kemudian juga ada buku kamus Tidung, bahasa Tidung ya, sangat luar biasa sekali ini. Dan saya ke Pak Arbain. Pak Arbain, kita berbicara soal generasi Z. Tentunya mungkin apa nih atau bagaimana peran pendidikan formal misalnya seperti itu Pak Arbain dalam mempersiapkan generasi Z, pemimpin yang efektif begitu Pak? Untuk mempersiapkan apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik ya, sebagai pendidik untuk generasi Z kita ini, yang pertama mungkin di sini pendidikan budaya sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan. Jadi artinya jika di satuan pendidikan memang menunggu payung hukum, sehingga di dalam kurikulum itu kita langsung masukkan program program pembelajaran. Karena kemarin tahun yang lalu kemarin, tahun sebelum 2023 kemarin, kita sudah bersama-sama menyusun modul ajar. Kemarin kebetulan mungkin ada tim kemarin, termasuk saya juga dimasukkan kemarin di dalam tim penyusun itu untuk menyusun modul ajar baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA. Kemarin sudah disusun seperti itu. Tinggal launching aja, mungkin kapan nanti payung hukumnya ada, mungkin sudah muncul modul ajarnya. Jadi sehingga di modul ajar itu dimasukkan di kurikulum sekolah, sehingga sekolah punya program. Itu ya, itu yang pertama. Dimasukkan di kurikulum. Kemudian pembelajaran yang praktis tentang budaya Tidung melalui kegiatan ekstrakurikuler itu ya, ekstrakurikuler tadi yang sudah kita bahas tadi itu ya. Jadi sebagai pendidik kita juga memasukkan di kegiatan ekstrakurikuler atau kunjungan ke tempat-tempat, paling tidak tempat-tempat yang bersejarah tentang Tidung. Karena di Nunukan ini banyak aja sejarah-sejarah, bukan sejarah-sejarah Tidung. Misalnya salah satu di sini kita bangun balai adat ini merupakan satu lokus kegiatan kita di sini di rumah adat ini, rumah adat Tidung ini. Jadi anak-anak generasi kita bawa ke sini. Di sini banyak sekali seperti misalnya nih ya, ini ada kelangkang ya, ini ada perahu khas Tidung nih, ya. Jadi ini ada. Jadi ini salah satu pembelajaran buat anak-anak kami juga. Jadi kan ini juga salah satu. Jadi kita mengajak anak-anak untuk melakukan kunjungan seperti di balai adat ini. Di sini belum lagi di dalam sini banyak yang tersimpan. Baju-baju adat juga ada di sini. Ada kayak baju Sina Beranti gitu kan. Nah, ada di sana ada bubu kalau kita lihat itu ya.
Jadi anak-anak kesini ini bisa belajar dengan budaya di situ. Baik, kalau untuk balai adat sendiri ini Pak Arba'in terbuka untuk semua pengunjung kan? Kalau kita lihat, kebetulan beliau agennya, Bapak Pak agennya semua. Jadi selalu ada kunjungan di sini. Mereka setiap kesini ada nanti yang akan menerima mereka nanti untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Tentunya ini juga akan membuat kesan kenangan buat anak-anak sehingga anak-anak bisa menalar bagaimana sih budaya Tidung itu sendiri. Situ. Baik, Pak Arba'in mungkin tadi sudah dijelaskan apakah itu juga termasuk mungkin program atau pelatihan kepemimpinan begitu Pak yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan pada generasi Z. Untuk keterampilan generasi Z setiap tahun biasanya sekolah-sekolah itu selalu melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan. Anak-anak juga dilatih. Ya, anak-anak juga dilatih. Jadi itu programnya kalau melatih anak-anak itu adalah programnya kesiswaan. Kalau di SMP setiap tahun itu ada program untuk kepemimpinan, melatih anak-anak kegiatan kepemimpinan. Jadi setiap anak-anak itu dilatih untuk menjadi pemimpin. Artinya memimpin diri sendiri untuk kemudian ke masyarakat. Itu ya, setiap tahun ada. Baik. Terima kasih Pak Arba'in. Pemirsa RRI Net, siaran kami dapat Anda akses dan tonton melalui UCTV dan juga RRI Digital. Baik, kami break lagi dan untuk Anda jangan kemana-mana, kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu daerah berikut ini.
RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pemirsa RRI Net, Anda masih mengikuti kami dalam siaran obrolan budaya RRI Net. Dan saya langsung ke Pak Arbain. Pak Arbain mungkin bisa dijelaskan nih ya untuk di akhir acara kita terkait pengenalan aset warisan benda tak benda terkait potensi lokal daerah. Kalau untuk di Kabupaten Nunukan sendiri apa nih Pak yang ingin diperkenalkan, disampaikan begitu? Untuk yang budaya tak benda ya. Contohnya misalnya objek wisata, gitu ya kan, itu benda ya. Objek wisata, di sini kita ada objek wisata juga di Nunukan, seperti di Binusan. Di situ kan ada sudah sejarahnya juga di Binusan. Kemudian yang lainnya itu contohnya juga kegiatan-kegiatan upacara pengobatan. Upacara pengobatan itu yang istilahnya saat ini mungkin dipanggil bedewa. Nah, bedewa itu adalah sejenis upacara pengobatan. Kemudian mungkin bisa dikategorikan seperti sudah disampaikan awal tadi bahwa yang namanya tradisi ini tentunya kan mungkin ada perbedaannya dengan agama. Karena awalnya kita sebelum ada agama Islam, kita ada upacara-upacara pengobatan seperti itu. Namun kalau di Islam kan tidak boleh gitu ya kan, karena menduakan. Nah, oleh karena itu zaman dulu memang upacara-upacara itu digunakan karena belum ada medis saat itu. Nah, sampai saat ini juga masih ada masyarakat kita yang menggunakan pengobatan secara tradisi, yaitu masih rutin berarti begitu Pak Arbain? Masih rutin. Ada tempat-tempat tertentu di mana saya rasa juga di Binusan ini ada. Ada orang, biasanya orang-orang tua-tua gitu ya kan, biasanya orang-orang tua yang bisa mengobat secara secara budaya, yaitu upacara pengobatan bedewa. Dan itu juga sempat kami kemarin bukukan. Ada sempat bukukan, tapi sudah lama, sudah mungkin berapa tahun yang lalu gitu ya kan, bukan baru-baru ini, sudah lama buku itu. Jadi sudah di launching juga di Bupati buku itu, dan kemudian ada teman kami yang menyusun buku itu, teman di Sanggar. Kebetulan kami kami ada grup Sanggar yang namanya Sanggar Bedewa. Ya, sehingga muncullah yang namanya Sanggar Bedewa. Itu dikenal ya, sekarang ini sudah mungkin mulai tenggelam, sudah Sanggar Bedewa karena personilnya sudah pada kemana-mana gitu ya kan, karena ada yang sekolah, ada yang berkeluarga, sehingga Sanggar itu sudah tidak aktif lagi gitu ya kan, meskipun ada anak-anak yang masih menggunakan nama itu untuk tampil-tampil lagi. Tetapi sejarahnya kami memang ngambil dari upacara pengobatan bedewa tadi. Itu ya Mbak. Baik Pak Arbain, terima kasih. Dan pemirsa RRI Net ya, kita sudah sampai di penghujung acara untuk di obrolan budaya kali ini terkait topik yang kami hadirkan untuk Anda, Sang Guru Berbicara, Eksistensi Pertahankan Jati Diri Generasi Z terhadap Budaya Tidung. Saya ke Pak Harrison, mungkin bisa langsung closing statement Pak Harrison 1 menit begitu ya. Mungkin harapan khususnya kepada pemerintah untuk dapat memberikan dukungan dan ruang dalam pertahankan jati diri generasi Z terhadap budaya Tidung. Pak Harrison, silakan. Iya, yang pertama ucapan terima kasih mungkin ke teman-teman RRI yang ada di Kabupaten Nunukan. Ini adalah salah satu wadah untuk kami untuk mengeksplor terkait adat istiadat budaya suku Tidung untuk dikenal kepada regenerasi kami yang ada di Nunukan khususnya. Kemudian harapan dari kami Sang Guru Berbicara, mungkin dari tingkat SD dan SMP dan SMA, kami butuh wadah regulasi yang memang harus ditetapkan daerah untuk menghidupkan budaya Tidung, bukan hanya dari bahasa tetapi dari semua sektor. Karena dengan seni dan budaya inilah kita bisa dikenal. Dengan seni budaya inilah kita harus menanamkan cinta akan tanah air, termasuk jiwa nasionalis kita, apalagi kita ada di penghujung perbatasan langsung dengan negara kita Malaysia. Yang sampai budaya kita, ya walaupun memang Tidung ini ada di 4 negara serumpun, tetapi kami tetap cinta dengan budaya suku Tidung yang ada di Indonesia, karena kami tahu bahwa
hasanah dan apa yang menjadi bagian dari potensi kearifan lokal yang ada di suku Tidung itu banyak sekali yang harus kita gali. Dan kita butuh payung hukum yang untuk bisa menjalankan lebih bisa dihargai di mata bangsa secara umum. Dan khususnya kaum masyarakat adat Tidung. Mungkin itu Mbak Wina. Baik, terima kasih Pak Harrison. Saya lanjut Pak Arbain, mungkin bisa dipersingkat saja closing statementnya Pak Arbain, silakan. Harapan kami pemerintah mendukung generasi Z ya, khususnya generasi Z sebagai guru berbicara. Kami juga menyampaikan itu agar generasi juga kami harapkan generasi muda bisa segera mewariskan dari orang-orang tua untuk kemudian dilanjutkan karena kita adalah terus menuju ke generasi alpha. Demikian. Baik, terima kasih Pak Arbain. Saya lanjut Bu Siti, silakan Bu. Harapan saya sebagai guru berbicara, saya harap masalah budaya ini bisa dilanjutkan ke generasi Z dan diwariskan secara keseluruhan gitu kan, supaya anak-anak muda sekarang ini untuk tetap mencintai budayanya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siti Sabaria, Pak Harrison dan Pak Arbain, juga pemangku adat Desa Binusan yang hadir saat ini ya, Pak Adam Tulay dan juga Pak Haji. Terima kasih sudah hadir ya. Dan demikian obrolan budaya RRI Produksi RRI Nunukan kami hadirkan untuk Anda. Saya Wina Dewiana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Namun kami akhiri dengan sebuah pantun pemirsa. Jalan-jalan ke Binusan, sudilah kiranya bertamu di baloi kami. Cukup sekian kami sampaikan, lain waktu semoga dapat bertemu lagi. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.